Virus corona kini menjadi perbincangan di seluruh dunia. Virus yang telah memakan ratusan ribu korban ini diduga berasal dari kota Wuhan, Cina. Masih belum bisa dipastikan pemirsa kapan pandemi ini berakhir. Dan angka penularan virus ini pun setiap hari semakin bertambah dan menyebar di berbagai negara. Seperti apa awal penyebaran COVID-19 dan siapa pasien pertama yang mengalami gejala COVID-19? Kami akan bahas dalam Perang Melawan Corona dengan tema menelusuri penyebaran corona. Saat ini sebanyak 5,6 juta orang di seluruh dunia terjangkit virus corona dan Amerika menjadi negara yang paling tertinggi kasus positif corona, yakni ada 1,7 juta kasus positif corona, dan disusul Brazil, Rusia, Spanyol, dan Italia. Kelima negara ini merupakan negara yang paling tertinggi kasus positif COVID-19. Ya pemirsa, namun ada juga negara yang tidak terjangkit pandemi ini, yakni negara Afrika, tepatnya di bagian Komoro dan Lesotho. Kemudian Kepulauan Pasifik meliputi Nauru, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Tonga. Mengapa negara ini tidak terjangkit virus corona? Karena upayanya langsung menutup akses perdagangan asing sejak kasus corona ini merebak dan sekaligus langsung membatasi perjalanan imigrasi maupun perjalanan luar negeri. Selanjutnya kita akan bahas mengenai orang yang pertama kali diduga mengalami gejala COVID-19. Pasien pertama yang mengalami gejala COVID-19 diduga orang yang berasal dari kota Wuhan, Hubei, Cina yang dinyatakan positif corona pada tanggal 30 Desember 2019. WHO menyampaikan laporan mengenai kasus pneumonia aneh di Wuhan yang terjadi sejak 12 Desember. Virus ini hampir sama seperti SARS yang menimbulkan gejala batuk kering, demam, badan terasa sakit, dan sesak nafas. Lantas timbul pertanyaan bagaimana awal mula virus corona ini bisa terjadi. Nah, spekulasi dari pasar Wuhan di Cina yakni penularannya dari kelelawar, hewan liar ke manusia. Namun pasien pertama mengaku tidak pernah kontak langsung di pasar Wuhan, Cina. Selanjutnya, menurut laporan investigasi media China Morning, kasus corona sudah ada mulai terdeteksi sejak 17 November 2019. Dan kemungkinan pasien pertama diduga seorang pria yang berumur 55 tahun dari kota Wuhan, Hubei, Cina. Namun, tim medis Cina baru melaporkan kasus ini pada pertengahan Desember 2019. Nah, sumber wabah corona menurut pakar epidemiologi dari Australia yakni Alan Cheng berpendapat bahwa mengetahui sumber wabah ini sangatlah penting untuk mengawasi penyakit terkait hewan di masa depan. Namun dia juga menegaskan bahwa untuk saat ini asal-usul virus tidak sepenting kebutuhan untuk mengendalikan penyebarannya. Nah, sumber wabah menurut Wiley, pakar evolusi virus di Universitas Murdoch, menduga bahwa virus ini sudah lama ada pada hewan. Kemudian virusnya bermutasi dan menyebar di dalam tubuh manusia. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana corona ini menjadi pandemi dunia dan bagaimana awal mula corona bisa menyebar di berbagai negara. Mari kita bahas selengkapnya. Ya, di tengah wabah corona berbarengan dengan perayaan Imlek, warga Cina yang terlanjur mudik demi merayakan perayaan Imlek ini pemerintah berusaha menghentikan transportasi untuk membatalkan kegiatan masyarakat. Namun, upaya ini dirasa sudah terlambat sehingga laju penyebaran COVID-19 ini terlanjur luas hingga menjamah di Italia dan Korea Selatan. Ya pemirsa, langsung saja mari kita lihat grafik data peningkatan penyebaran virus corona di Cina. Dimulai dari tanggal 15 Desember 2019, sudah ada 27 pasien yang positif corona. Kemudian di tanggal 20 Desember ada 60 pasien positif corona. Selanjutnya 180 pasien di tanggal 27 Desember. Kemudian 380 pasien di tanggal 30 Desember 2019. Ya pemirsa, terjadi pelonjakan secara drastis dalam kurun waktu 5 hari. Terdapat 353 pasien positif corona. Dapat disimpulkan bahwa virus ini mudah sekali menular dan sangat berbahaya. Ya, selanjutnya kita beralih ke Italia. Kasus pertama yang dilaporkan berasal dari pria berumur 30 tahunan. Diduga ia tertular corona dengan sesama orang Italia yang tidak terdeteksi. Dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan, kasus di Italia melonjak ke angka 63.900.
Sedangkan di Amerika sempat terjadi kecurigaan antara pemerintah Amerika terhadap Cina mengenai asal-muasal virus corona yang menjadi penyebab COVID-19. Menurut Jenderal Mark Milley, Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, intelijen Amerika Serikat sedang menyelidiki kemungkinan asal-usul wabah COVID-19 yang berasal dari lab Cina. Namun sejauh ini bukti-bukti masih belum menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini bermulai secara alami. Selanjutnya, pasien yang diduga positif corona di Amerika Serikat, yakni pria yang baru saja datang dari Wuhan, Cina pada tanggal 19 Januari 2020. Setelah itu, pria itu merasakan gejala COVID-19 dan langsung memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan kemudian kasus corona semakin meluas di Amerika Serikat. Selanjutnya kita beralih ke Indonesia, yakni tentang kasus corona pertama kali. Ada polemik antara Menteri Kesehatan dan FKM UI, yakni saling klaim atas penemuan corona. FKM UI menyatakan pasien ODP sejak minggu ketiga Januari 2020 dan tim pakar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menilai memprediksi virus corona telah masuk ke Indonesia sejak minggu ketiga Januari 2020. Pernyataan FKM UI ini didasarkan pada laporan kasus orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan di salah satu daerah sejak minggu ketiga Januari 2020. Laporan ODP ini dinilai sebagai bukti telah terjadi penularan corona secara lokal. Sedangkan jubir Menkes menyatakan pasien pertama diidentifikasi pada 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo juga mengumumkan kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan melihat data pasien virus corona di Indonesia pertanggal 28 Mei 2020. Nah, pasien positif sebanyak 24.538 jiwa, selanjutnya pasien yang sembuh 6.240, kemudian pasien yang meninggal 1.496 jiwa. Banyaknya kasus positif maupun pasien yang meninggal di Indonesia ini dikarenakan ataupun dinilai karena pemerintah terlambat mengantisipasi adanya virus corona ini. Padahal beberapa wilayah di Indonesia memiliki jalur penerbangan langsung menuju Wuhan yang diduga jadi titik awal kemunculan virus yang mematikan ini. Dan pemirsa, akhir-akhir ini Indonesia diramaikan dengan tagar Indonesia Terserah. Hal itu diduga banyaknya kerumunan di mal besar menjelang Lebaran kemarin yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Nah, virus corona ini membawa dampak yang luar biasa, terutama di sektor ekonomi. Langkah pemerintah Indonesia untuk memperbaiki laju perekonomian dengan cara menerapkan new normal pada 1 Juni 2020 mendatang. Apakah langkah ini efektif untuk menjawab persoalan ekonomi dan sudahkah mempertimbangkan aspek kesehatan terkait pandemi COVID-19 di Indonesia? Kami akan membahasnya pada topik New Normal pada program Perang Melawan Corona selanjutnya.